Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bobi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Puji? Alhamdulillah sehat, Pak Bobi. Ya sekali sehat, semangat, siap melakukan coaching hari ini. Siap, Pak. Betul. Alhamdulillah. Pak Puji, di sini nanti saya akan menjadi observer. Terus saya akan mengamati dan menilai saat
Pak Puji melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti yang apakah nanti saat coaching itu sudah sesuai menggunakan alur Tirta atau belum, lalu bagaimana Pak Puji menyampaikan pertanyaan yang berbobot, terus pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh Kuci, lalu bagaimana nanti Kuci menanggapi pertanyaan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Puji seperti itu. Lalu nanti jangan lupa juga Pak Puji, saat proses coaching itu harus menyesuaikan dengan prinsip coaching. Seperti contohnya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi seperti itu. Jadi sebelum Pak Puji masuk pada proses coaching nanti, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang dimana ini termasuk dalam tahap praobservasi, Pak. Boleh? Baik Pak Bobi. Pertanyaan yang pertama, Pak Puji, dalam proses coaching ini nanti kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik Pak Bobi. Dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, Pak. Yaitu ada kehadiran penuh atau present, Ya. kemudian mendengarkan aktif, Ya. dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, Pak Bobi. Siap sekali. Oke, Pak Puji. Dari ketiga kompetensi yang sudah Pak Puji sampaikan tadi, itu nanti kira-kira Pak Puji, kompetensi mana yang akan Pak Puji kembangkan secara spesifik? Dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah yang mendengarkan aktif, Pak Bobi. Ya. Karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus, Ya. sehingga saya ada kehadiran penuh atau present. Ya. Dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak Bobi. Ya. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kali Pak Puji. Kemudian Pak Puji, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Puji dalam proses coaching ini nanti? Indikator ketercapaian saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya, Pak Bobi. Baik Pak Puji, mungkin itu saja pertanyaan dari saya sebelum Pak Puji melakukan coaching, dan semoga nanti saat Pak Puji melaksanakan proses coaching ini selalu mengingat ya Pak, selalu mengingat juga hal-hal yang saya sampaikan tadi di depan. Dan tidak lupa saya mengucapkan selamat melakukan coaching, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama Pak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Esti. Waalaikumsalam Pak Puji. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah Pak Puji, kabar baik. Bagaimana Pak Puji kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu Esti. Kira-kira katanya hari ini ada yang dibicarakan ya Bu Esti? Iya Pak,
ini saya mau menceritakan tentang rekan-rekan guru di sekolah kita, Pak. Jadi setelah saya amati, rekan-rekan guru di sekolah itu masih menggunakan pembelajaran yang monoton. Pembelajarannya masih dengan metode yang lama, yaitu metode konvensional dengan ceramah, dan terkadang metode itu membuat siswa-siswi menjadi bosan, Pak, dalam pembelajaran. Nah, saya ingin pembelajarannya lebih bervariatif lagi, tidak membosankan, bisa mengikuti perkembangan zaman, dan juga sesuai dengan perkembangan teknologi, sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan zaman yang ada, Pak. Baik Bu Esti, jadi Bu Esti ingin penyampaian materinya bervariatif begitu ya. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15 sampai 20 menit, apa sih harapan Bu Esti? Dengan perbincangan ini saya berharap bisa membantu rekan-rekan guru, Pak, untuk melakukan perubahan, yaitu mengubah metode pembelajaran yang masih lama konvensional menjadi metode pembelajaran yang lebih baik lagi. Baik Bu Esti, ada perubahan dalam penyampaian materi ya Bu ya. Nah, kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti apa Bu? Perubahannya bisa dimulai dari model pembelajaran, metode, atau juga bisa menggunakan media pembelajaran, Pak. Misalkan bisa menggunakan kuisis, atau bisa juga sumber materi pembelajarannya menggunakan PowerPoint, Pak. Jadi lebih menarik. Baik Bu, jadi intinya ingin penyampaian materinya lebih bervariatif begitu ya Bu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada kondisi yang ideal, ada level begitu Bu, dari level 1 sampai dengan 10, kira-kira kondisi atau situasi berada di level berapa Bu untuk saat ini? Kalau menurut saya level 5, Pak, karena masih banyak guru-guru senior yang menggunakan metode pembelajaran itu metode ceramah, Pak. Baik Bu Esti, di level 5 ya Bu ya untuk saat ini. Kira-kira pada saat Bu Esti ingin adanya perubahan nanti, ingin ke level berapa Bu? Dari level 5 mungkin bisa berubah ke level 7, Pak, karena kita juga menyesuaikan dengan kondisi ya, Pak, karena banyak guru senior tersebut. Baik Bu, jadi Pak Bu Hesti menginginkan ke level 7 ya. Untuk mencapai level 7, kira-kira Ibu pilih ada ide atau rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolahnya Bu Hesti? Mungkin untuk dapat melakukan perubahan itu bisa melakukan pendampingan atau mentoring dengan rekan-rekan guru secara bergantian, Pak. Baik Bu, Bu Hesti berencana akan mengadakan mentoring ya, atau ya pendampingan secara individu seperti itu. Adakah lagi strategi lain selain menggunakan mentoring? Selain mentoring, saya juga bisa berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran, Pak. Baik Bu Hesti, pilihannya dua ya Bu ya, melakukan mentoring atau pelatihan itu diantara keduanya itu Bu ya. Yang nyaman bagi guru-guru di sekolah itu yang mana ya Bu ya? Menurut saya yang lebih tepat itu nanti adalah mentoring, Pak, karena kalau untuk workshop itu membutuhkan biaya yang banyak
dan juga nanti membutuhkan narasumber dan waktu yang lama, Pak. Baik, jadi intinya Bu Westi lebih memilih metode mentoring ya Bu ya, dibandingkan dengan workshop. Baik, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Bu Westi laksanakan? Iya Pak, saya lebih memilih mentoring dan mungkin mulai minggu depan sudah bisa dimulai Pak mentoringnya dengan rekan-rekan guru secara bergantian Pak. Baik, minggu depan ya Bu Westi rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Dan adakah yang nanti akan membantu Bu Westi dalam pelaksanaannya? Saya akan meminta bantuan Pak Joko dan Bu Eti yang beliau sudah mahir dalam media pembelajaran. Jadi nanti mohon bantuan untuk bisa memberikan mentoring pada teman-teman. Oh, baik Bu Westi berarti akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan sekolah Bu Westi ya. Iya Pak, saya akan berkolaborasi dengan beliau-beliau untuk mengadakan mentoring terhadap rekan-rekan. Baik Bu Westi, sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini. Yang tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Bu Westi ke depannya ya. Apakah Bu Westi berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini. Tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu Westi. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Bu Westi dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Dari perbincangan yang kita lakukan, saya mendapatkan gambaran bagaimana saya bisa membantu rekan-rekan guru untuk melakukan perubahan, yaitu dengan menggunakan mentoring untuk memperbaiki baik itu metode maupun media pembelajaran sehingga lebih menarik Pak. Baik Bu Westi, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti minggu depan. Kita ngobrol lagi ya Bu ya tentang aksi yang sudah dilakukan oleh Bu Westi. Terima kasih saya sampaikan sampai di sini dulu Bu Westi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Puji. Sama-sama Bu Westi. Selamat siang Pak Puji. Selamat siang Pak Bobi. Alhamdulillah coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching tadi sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Pak Puji ya. Kira-kira ini tadi indikator kecapean yang diinginkan Pak Puji tadi sebelum melakukan coaching apa sih yang sudah dilakukan terkait indikator tersebut? Baik, alhamdulillah Pak Bobi. Tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta Pak Bobi. Iya. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut begitu Pak Bobi. Gini Pak Puji. Menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta ya, di mana Pak Puji ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada Puji. Kemudian
memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kucing ini bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti seperti itu. Kemudian selain itu pada kucing ini sudah menerapkan prinsip juga, prinsip kucing. Selamat Pak Puji, sebelum kita akhiri hari ini saya mau ada pertanyaan satu lagi, yaitu yang sudah Pak Puji lakukan tentang kompetensi apalagi yang ingin Pak Puji kembangkan. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Pak Bobi. Iya. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan Koci, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan Koci dalam menemukan solusi atas permasalahannya, Pak Bobi. Ya, luar biasa sekali Pak Puji. Ini tadi padahal sudah menerapkan Tirta, itu udah luar biasa. Di situ sudah terlihat sekali kalau Pak Puji itu sudah responnya itu dalam menyampaikan dalam memberikan pertanyaan berbobot itu sudah terlihat. Lalu sudah sesuai yang diharapkan. Paling tidak Pak Puji pengen lebih menggali lagi ke depannya terkait dengan kemampuan di bidang kucing ini. Lalu semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Pak Puji, supaya kita juga bisa berbagi pengalaman lagi. Dan saya cukupkan observasi, dan pasca observasi ini, wassalamualaikum, selamat siang, selamat kembali beraktivitas. Waalaikumsalam Pak Bobi.